Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak satu saat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, abang kakak, masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Lina di sini dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 4, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku, pembelajaran 1. Oke, abang kakak, kita sekarang masuk ke subtema 2. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke abang kakak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Tapi seperti biasa, Miss Lina akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Berikutnya, dengan menyusun percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Selanjutnya, dengan pembuatan poster, siswa mampu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan tepat. Selanjutnya, abang kakak, dengan menyimak contoh yang diperagakan guru, siswa dapat mensimulasikan kegiatan mencium tangan orang tua pada saat berangkat dan pulang sekolah dengan santun. Dan yang terakhir, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat. Oke abang kakak, itu tadi dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Oke abang kakak, materi yang pertama adalah ya di situ coba perhatikan ya ada kegiatan keluarga Siti ya. Coba perhatikan abang kakak, mereka sedang ngapain nih sayang ya? Iya, ya mereka sedang makan pagi. Kita baca dulu teksnya ya nak ya. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Oke, Abang Kakak. Nah, di sini kegiatan dimulai di pagi hari ya di keluarga Siti yaitu dengan cara atau dengan kegiatan makan pagi bersama keluarga. Dan setelah itu ya, setelah makan pagi bisa kita lanjutkan dengan membantu orang tua kita ya Abang Kakak, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Surah Al-An'am ayat 151 menyebutkan, "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia dan berbuat baiklah kepada orang tua." Nah, Abang Kakak ya, kita dalam surah ini kita dianjurkan berbuat baik kepada orang tua. Caranya bagaimana ya? Kita berbicara yang santun ya, kemudian membantu orang tua ya Abang Kakak. Setelah kita sarapan pagi ya bisa kita angkat piring kotornya ke dapur ya Abang Kakak ya, atau membantu ibu mencuci piring ya Abang Kakak, atau membersihkan meja makan dan sebagainya ya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua dan jangan mengatakan ah ya nak ya, apa yang dikatakan orang tua kita harus kita turuti dan laksanakan. Nah, kita lanjutkan Abang Kakak ya. Tulislah kegiatan pagi hari. Nah, di sini ada penugasan ya. Di sini akan memberi tugas kepada Abang dan Kakak menuliskan kegiatannya di pagi hari ya. Itu di situ sudah ada beberapa kalimat yang dilengkapi dengan kegiatan di pagi hari Abang dan Kakak di rumah ya. Bersama keluarga kamu. Pagi ini aku makan titik-titik. Jadi pagi tadi Abang dan Kakak makan apa ya nak ya? Dituliskan ya sayangnya. Terus kemudian aku minum titik-titik. Nah, minumnya apa? Tadi makannya apa? Tuliskan. Minumnya apa? Terus aku makan pagi bersama siapa? Ya, kalau makan paginya bersama mama, tuliskan mama sama papa atau sekeluarga bisa. Perasaanku bagaimana? Nah, waktu Abang Kakak sarapan pagi bersama itu bagaimana perasaannya? Tuliskan ya sayang ya. Oke? Paham kan tugasnya sayang? Oke ya. Insya Allah ya Abang Kakak, Miss tunggu tugasnya. Nah, kita lanjutkan. Aturan makan di rumah Siti.
Yang pertama adalah duduk dengan tertib. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Yang ketiga, makan secukupnya. Yang keempat, mengucapkan syukur setelah makan. Yang terakhir, membantu ibu merapikan meja. Ya, jadi abang dan kakak bisa contoh kegiatan atau aturan makan di rumah Siti. Yang pertama adalah duduk dengan tertib. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Ya, abang kakak. Jadi kita memulai kegiatan itu terlebih dahulu kita membaca doa ya abang kakak. Yang kemudian makan secukupnya, ya makannya nggak boleh berlebihan sayang ya, secukupnya ya, yang segala berlebihan itu tidak baik. Yang berikutnya mengucapkan syukur setelah makan ya, bisa kita mulai dengan membaca doa setelah makan. Hafalkan abang kakak doa sebelum dan sesudah makan? Iya, insya Allah hafal ya. Diingat ya nak ya. Jadi kalau kita makan itu ya, kita baca doa terlebih dahulu. Kemudian selesainya kita baca doa ya. Yang terakhir adalah membantu ibu merapikan meja ya bang kakak. Gitu, ini ada perbuatan yang baik. Jadi kita harus membantu ibu merapikan meja setelah makan ya bang kakak. Bisa dicontoh kegiatan Siti di rumah. Nah, kita lanjutkan, abang kakak. Coba perhatikan ya. Di situ ada percakapan ibu dan Siti. Kita baca dulu dialognya sayang ya. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Nah, di sini Siti menawarkan bantuan kepada ibunya ya, meskipun ibunya tidak meminta bantuan kepada Siti. Jadi abang kakak di rumah juga boleh menawarkan bantuan kepada mamanya ya, supaya bisa membantu atau meringankan pekerjaan mamanya. Kemudian Ibu Siti ngomong apa? Ibu Siti berbicara, silakan Siti, hati-hati membawa piringnya. Kemudian Siti menjawab, baik Bu. Nah, kemudian Ibu berbicara lagi, Siti anak yang rajin, terima kasih Siti. Sama-sama Bu. Nah, di sini kita ada kalimat ucapan terima kasih ya. Jadi ketika kita dibantu orang lain ya abang kakak, kita ucapkan terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Pilih kata yang tepat. Oke, di sini ada percakapan ibu dengan Siti ya. Yang pertama kali adalah ibu. Nah, titik-titiknya kita isi dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, yang pertama di log ibu, Siti titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Nah, di sini kita kasih kalimat tolong atau terima kasih sayang. Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, pintar ya, kita kasih kata tolong. Oke, yang kemudian Siti jawab, baik Bu. Nah, kalau kita dimintain tolong sama ibu kita berbicara, baik Bu, iya Bu, dilaksanakan ya abang kakak. Kemudian yang berikutnya ibu berbicara, titik-titik Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Jadi ya, kalimat yang pertama itu ada kalimat titik-titik, itu kita kasih kata tolong atau terima kasih. Iya, pintar, terima kasih. Subhanallah, nak kalau satu saat ya pintar-pintar, keren ya. Jadi ketika kita dibantu orang lain, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Siti. Ibu senang Siti bisa membantu. Kemudian Siti menjawab, sama-sama Bu. Oke, nah itu tadi dia kalimat permintaan tolong dan terima kasih. Oke, kita lanjutkan abang dan kakak ya. Di sini ada teks, kita baca dulu ya sayang ya. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Jadi abang kakak di sini kegiatan Siti di pagi hari setelah sarapan ya. Siti berangkat ke sekolah. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, Siti pamitan kepada ayah dan ibu ya dengan kegiatan mencium tangan ya abang kakak. Itu bisa kita lakukan sebelum berangkat sekolah. Ada yang melakukan seperti Siti sayang? Subhanallah, anak kelas 1 saat ya. Jadi ketika kita pergi abang kakak keluar dari rumah ya, kita pamitan kepada ayah dan ibu ya, cium tangannya ya, kemudian mengucapkan salam. Jadi ketika pulang juga ke rumah ya abang kakak
Ucap salam dulu ya, baru kemudian cium tangan ayah atau ibu kita. Nah, ini adalah contoh atau perilaku yang terpuji. Ya, Bang Kakak bisa kita contoh atau kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nah, kita lanjutkan, Abang Kakak. Coba perhatikan di situ ada kegiatan keluarga Udin ya. Kita baca dulu ya sayang ya. Rekreasi bersama keluarga. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas, air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terdapat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Nah, Abang Kakak ya di tempat bibi ya Siti melihat hewan ya terutama ayam ya, dan melihat gerakannya yang lucu ya. Gerakannya seperti apa ya sayang ya? Nah, coba perhatikan ya di sini ada gerakan ayam ya. Ada yang sedang mengepakkan sayap ya kemudian berkokok ya Abang Kakak. Amati gerakan ayam. Ayo diskusikan dengan temanmu. Buatlah gerakan menirukan ayam dalam bentuk tarian. Amati contoh gurumu. Ayam kepakkan sayap. Ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Ayam berlari sambil kepakkan sayap. Ya, di sini ada beberapa contoh gerakan ayam yang bisa kita tirukan, yang kita bisa buat menjadi sebuah tarian. Nah, boleh dipraktekkan di rumah. Yang pertama adalah mengepakkan sayap, kemudian berkokok sambil mendongakkan kepala, kemudian berlari sambil mengepakkan sayap. Oke, Abang Kakak, itu adalah contoh gerakan ayam yang bisa kita buat ke dalam tarian. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. See you tomorrow. Say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.